Ya, Anda masih bersama kami dalam Prajurit. Kita masih membahas tentang TMMD, TNI Manunggal Membangun Desa, yang ke-94 tahun 2015 di Desa Ngadirejo, di Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar. Saya ke Pak Utomo ya. Pak Utomo tadi sudah banyak juga penjelasan dari Pak Dandim di sini. Pak Utomo mungkin bisa juga menambahkan tentang ini tadi dikatakan untuk memancing masyarakat ya. Ini memancing dalam artian tadi kan dana itu ada dari pusat, APBN, kemudian provinsi, APBD provinsi, APBD kabupaten juga. Apakah juga di sini masyarakat tadi swadaya itu dana juga ada dari masyarakat untuk kegiatan ini? Iya, jadi justru dana itu yang banyak dari masyarakat. Yang banyak dari masyarakat. Ya. Jadi baik dari pusat, dari provinsi maupun dari Pemda, dana itu diserahkan kepada masuk ke rekening kas desa. Jadi yang namanya prajurit tentara maupun Pemda tidak ikut pegang dananya. Oke. Ya. Terus masyarakat kita berikan motivasi dengan dana yang terbatas untuk swadaya, baik itu bisa berupa uang, material maupun tenaga. Dan yang di Ngadirejo yang terjadi ini karena perbatasan antara Desa Ngadirejo dengan Desa Gundang Manis. Dan ini warga Desa Gundang Manis ini juga tergerak hatinya minta bagian dalam arti saya ingin membantu, tapi saya bisanya hanya tenaga untuk dikerahkan setiap harinya. Nah, jadi demikian masyarakat itu kita pancing dengan stimulan, dengan alat pancing, terus masyarakat tergerak dengan sendirinya. Bahkan tidak hanya masyarakat di Ngadirejo ya, di desa sebelahnya pun juga ikut serta untuk membantu kegiatan ini. Ya. Jadi bisa dihitung berapa banyak nanti ini personil yang istilahnya ikut serta selain dari TNI. Kalau dari masyarakat itu dari masyarakat itu kalau seluruhan warga itu sekitar 50-an. 50-an. Artinya mereka nanti 21 hari akan berhenti aktivitas lain. Ya, saling bergantian. Oh, saling bergantian. Jadi apalagi yang memiliki tanah sawah yang ada di situ, dia akan kena. Jadi ikut menyumbangkan secara sukarela keuangan maupun tenaganya. Karena ada akses jalan tadi itu ya, pembangunan itu ya. Oke, jadi memang ada semacam dana dari mereka ya, swadaya masyarakat terutama sekali yang terkena dari terdampak positif dari kegiatan ini ya. Oke, saya kembali ke Komandan ini Pak Dandim. Dari TNI saya ingin tahu berapa banyak personel, apakah ini hanya dari Kodim 0727 atau juga ada bantuan dari lain, kesatuan lain? Iya. Jadi untuk pelaksanaan TMMD reguler ke-94 ini bukan hanya dari Kodim. Nanti SSK yang akan kita gelar pada saat 7 Mei sampai 27 Mei itu justru dari luar wilayah kita, dari Batalion Infanteri 403 Yogyakarta. Ini sebanyak 100 orang yang akan datang ke Ngadirejo. Mereka akan jadi SSK di situ menetap selama kegiatan. 21 hari ya? Iya, 21 hari. Kemudian juga ada 10 personil dari Batalion Sipur, ini yang mempunyai kemampuan tukang. Jadi yang didatangkan 10 orang ini memang punya keahlian di bangunan itu. Kemudian ada 10 orang juga nanti kita dengan Lanut Adi Sumarmo. Jadi kita berintegrasi juga dengan Angkatan Udara. Kemudian dari kepolisian juga nanti ada 5 orang yang kita minta untuk menetap di sana. Sehingga total nanti personil yang akan menetap di sana itu kurang lebih 150 orang. 150 orang. Ini yang TNI dengan poskonya. Kemudian tadi kaitannya dengan masyarakat, kalau saya prediksi seperti tadi disampaikan bahwa dari Kemenak saja mampu mengerahkan sampai 200 orang. Maka perkiraan saya mungkin bisa mencapai per hari itu yang akan terjun ke kegiatan itu berkisar sekitar 500 bisa mencapai. Iya. Seperti itu. Oke. Cukup waktu cukup, personel cukup. Iya. Insya Allah target juga bisa. Bisa. Saya optimis itu bisa. Tadi yang masuk SSK itu 150. Itu mereka akan tinggal di? Mereka nanti akan kita bagi di rumah-rumah penduduk. Melebur jadi satu. Melebur jadi satu. Jadi di samping kita tadi pekerjaan tercapai secara fisik, sasaran fisik, kita juga menginginkan adanya rasa masyarakat memiliki TNI. Bahwa mereka tidak perlu lagi ada rasa takut dan lain sebagainya, bahwa TNI itu adalah bagian juga dari masyarakat yang tidak perlu ditakuti, sehingga kita nanti akan lebur mereka setiap rumah. Harapan saya nanti berkisar 3 sampai 5 personil itu di setiap rumah. Jadi di desa yang
Ngadirejo itu nanti akan banyak tentara yang tidur di rumah-rumah penduduk. Di sana mereka akan makan bersama dengan penduduk, tidur, ngobrol dan lain sebagainya di luar pekerjaan, khususnya pada malam hari misalnya. Oke, jadi keluarga baru di sana. Jadi keluarga baru, harapan kita seperti itu. Jadi ada kedekatan secara emosional nanti antara TNI dengan masyarakat gitu. Oke, kalau Pak Utama sejauh ini persiapan dari Desa Ngadirejo sendiri seperti apa untuk kegiatan ini? Jadi untuk persiapan sudah ini, berlangsung berapa lama ini persiapannya? Jadi memang sejak Desa Ngadirejo ditetapkan sebagai lokasi. Ada setahunan mungkin? Setahun yang lalu sudah ditetapkan? Belum? Ya mulai tahun lalu. Tahun lalu ya. Akhir tahun sudah pengajuan, sudah kita seleksi, kita koordinasi dengan Pak Komandan Kodim. Jadi ini, nah, setelah itu kita survei. Sebelum kita menetapkan, kita survei kesiapannya. Setelah ditetapkan dengan SK Bupati, ya, terus berbenah desa. Dan untuk saat ini, desa memang selalu mengumpulkan, baik itu tokoh kelembagaan yang ada, tokoh RT, RW, maupun tokoh masyarakat. Dan di sana memang sengkuyung sekali. Jadi sengkuyungnya itu di situ. Ada kebersamaan antara yang di bawah, di tengah, maupun yang di atas. Sehingga dalam hal ini kami juga optimis bahwa untuk TMMD reguler kali ini akan sukses. Ini terbukti juga tadi Pak Nadiem sudah mengatakan bahwa ada pengembangan. Ini yang baru kami dapat, ini ada jamban juga. Bantuan jamban untuk keluarga yang tidak mampu. Terus dari tempat kami sendiri juga ada tambahan untuk RTLH. Di samping itu juga dari donatur-donatur yang tidak mengikat, ini juga kita minta. Jadi minta partisipasinya dalam rangka untuk mensukseskan TMMD reguler kali ini. Kami kira demikian. Baik, saya kembali ke Komandan. Tadi dikatakan bahwa nanti mereka akan melebur dengan masyarakat ya. Tidak ada sama sekali yang misalnya tinggal di tenda begitu? Tidak ada. Jadi nanti posko yang kita buat pun di kelurahan, posko utama, kemudian nanti ada posko taktis, itu juga di rumah masyarakat juga. Kebetulan rumah itu cukup besar dan tidak dihuni sebagian, sehingga itu bisa kita manfaatkan. Sehingga semua kegiatan kita nanti ini, baik siang, kita akan berbaur dengan masyarakat di tempat pekerjaan. Sore, apabila pekerjaan sudah selesai, kita akan berbaur dengan masyarakat melaksanakan olahraga, anjang sana dan sebagainya. Kemudian malam hari di rumah induk semang masing-masing gitu, mereka bisa berkomunikasi secara bebas di sana. Oke, ya penasaran juga ini, ingin melihat bagaimana prosesnya, proses meleburnya di Desa Ngadirejo ini. TNI masyarakat, kalau siang hari bekerja sama, malam hari seperti ya kehidupan biasa di rumah masing-masing gitu ya. Betul. Ya suasana pasti luar biasa di sini nanti. Ya, Anda yang di Ngadirejo sungguh beruntung karena terpilih tempatnya ini sebagai prioritas dalam TMMD reguler ke-94 tahun 2015. Nah, bagi Anda yang ingin bergabung, tidak hanya warga Ngadirejo di Mojogedang, Karanganyar, semua saja yang ingin bergabung silakan. Kami masih membuka kesempatan untuk interaktif 02718575555. Ini khusus yang di Karanganyar barangkali yang belum pernah tersentuh TMMD, mungkin bisa nanti bertanya pula prosesnya seperti apa sih prosedurnya untuk bisa menjadi tempat kegiatan TMMD ini. Prajurit akan segera kembali, tetap bersama kami.